Masalah persaingannya nggak bisa kita bilang, namanya rezeki. Kalau kita nggak pandai nanti mengaplikasikannya, itulah jadi rusak hati kita. Tanya, nih, jenis barang apa aja sih Bu yang Ibu jual di toko Ibu ini dan bagaimana sih karakteristiknya? Barang apa cabai, bawang, tomat, sayuran. Oh gitu ya Bu. Terus gimana sih Bu jumlah pesaing di pasar ini khususnya untuk jualan Ibu ini? Gimana sih pesaing-pesaingnya? Oh, kalau persaingannya ya pandai-pandailah mengolah usaha masing-masing. Ya namanya pembeli mana cari yang lebih murah ya ke situ mereka. Masalah persaingannya nggak bisa kita bilang, namanya rezeki. Ya kita kalau rezeki kita masih arah sama kita ya puji Tuhan ya kita lakukan gitu. Gitu ya Bu. Ya aja. Nah, terus Bu, strategi dalam penentuan harga barang-barang Ibu ini gimana sih Bu? Apakah ada promosi ataupun promo-promo yang Ibu buat? Nggak ada promo. Saat ini semua lagi melambung harga. Kayak cabai merah sampai 80-an. Itulah memang yang mahal, kayak wortel bahkan 25. Nah, semua lagi melambung harga. Nggak ada yang dipromosikan. Gitu ya Bu. Iya. Nah Bu, tadi kan Ibu bilang naik harga nih. Apakah pelanggan-pelanggan Ibu mudah beralih ke produk lain atau ke pedagang lain? Ada nggak strategi Ibu untuk Ya itu udah menetap? pasti. Mereka yang misalnya kalau yang super harga 25 dicarinya yang nggak super supaya menjadi harga entah 15. Nah itu produk yang terendah. Ya kita pun sebagai yang punya usaha jangan kita ambil lagi barang yang super, kita ambil nomor 2 atau nomor 3. Mengakali harga supaya bisa kita mengikuti maksimal pelanggan. Nah selanjutnya Bu, hambatan apa aja yang sudah Bu alami selama menjalankan usaha ini? Masalah hambatan nggak ada. Namanya usaha itu bebas. Kita kalau usaha ini perbedaannya sama kerja sama orang, ya kita cuman bekerja keras, sabar itu aja. Kalau namun diatur atau penghalang nggak ada. Kalau menjalankan usaha ini berapa modalnya ya Bu? Oh, kalau modal sesuai barang yang kita bawa. Zaman sekarang ini nggak banyak kali lagi karena agak sepi memang pasaran. Jadi dulu modalnya 6 jutaan, sekarang 2 juta lebih pun cukup. Itu kita bagi karena memang pelanggan pun mulai mengurangi barang karena sepi. Kalau izin usahanya gimana ya Bu di sini? Izin usaha, maksudnya kalau izin usaha kita ke PD Pasar. Iya. Tapi kalau misalnya kita proses bank, ya dari kantor lurah. Kan kita maunya minjam ke bank, kalau kita ngurus izin usaha dari kantor lurah. Tapi kalau usaha di pajak ini dari kantor PD Pasar. Menurut Ibu ini lokasinya udah cukup strategis nggak Ibu untuk usaha Ibu? Macam mana kita bilang, sesuai yang kita jalani, ya memang ginilah pajak sekarang. Udah strategis lah, ya memang kayak gininya. Di antara pajak ini nggak ada yang ramai kali juga. Kan memang orang nggak ada. Masyarakat yang makin berkurang, tahu udah kemana-mana. Di sini ada nggak teknologi yang Ibu gunakan? Atau contohnya kayak pembayaran kris gitu? Ada, Oh, itu aja ya Bu. Iya. Teknologi yang Ibu pakai. iya, Makasih ya Bu. iya, oke. Misi ya Bu, izin bertanya. Nah, jenis jasa apa yang Ibu tawarkan di usaha Ibu ini? Kalau treatment dia yang permanen, sulam alis, sulam bibir, eyeliner. Kalau dia bagian salon, kita treatmentnya itu ya seperti smoking, color rambut. Gimana Bu jumlah pesaing yang Ibu hadapi selama ini? Banyak, seperti di sosial kadang-kadang itu kan harga itu sebagian salon itu kan dia selalu turunkan, itu kan apa market kita itu.
Lalu Bu, bagaimana sih Bu strategi Ibu dalam menentukan harga? Apakah kayak ada promosi ataupun ada promo-promo gitu Bu untuk Ada promosi dengan catatan kita tetap kita punya kualitas kita pertahankan. Jangan karena kita lagi promo, kita kerjanya pun nggak maksimal. Bu, jika ada harga barang yang naik nih kan Bu, konsumen mudah beralih ke tempat lain nggak Bu? Atau Ibu ada strategi juga untuk biar pelanggan tetap datang ke sini? Kita bagi penerangan lah bagi mereka gimana. Kalau kita bagi pelanggan itu orang itu nggak masalah harga, penting kualitas. Nah, selama Ibu menjalankan usaha ini, hambatan apa aja yang udah Ibu hadapi? Oh, macam-macam. Terkadang kan dari customer baru dia datang dari salon lain, dia bawa harga lama. Ya ini kita tetap mengutamakan, kita kasih penjelasan dulu. Harga itu boleh, tapi jangan sampai kualitas lah kita turunkan. Ditanya mengenai modal Ibu, berapa sih yang Ibu keluarkan untuk merintis usaha ini? Kalau pertama-tama itu pun belum maksimal mungkin ya. Kita tahulah zaman sekarang kan ada 100 lah, belum lagi ini punya banyak lah. Karena kan operasionalnya kan pasti banyak. Customer kita kasih servis itu sebagai kayak mana lah mereka itu bernyaman di tempat kita. Mengenai izin usahanya gimana ya? Ada izin usahanya. Melalui apa? Dari pemerintah lah kita ada izin usahanya. Sebagai kita ada usaha kan kita harus tetap ada bayar, seperti ini kan berbayar. Berbayar semua apa yang kita buat reklame kita berbayar. ya Bu? Ibu buat usaha itu berbayar dan Berbayar. izinnya dari pemerintah. Pemerintah kita punya keping, datang Keping. selalu cek. Menurut Ibu ini lokasinya udah cukup strategis nggak Ibu untuk usaha ini? Menurut ini ya sih, cuman kan karena sekarang banyak persaingan ya, pelanggan kita tetaplah datang. Yang lain itu kadang datang itu cuma mau tahu harga, mau tahu ini, tapi bila dia sudah customer kita tetap bertanya. Di usaha ini Ibu ada gunain teknologi apa aja? Kayak kita mesin apa, laser alis apa, semua banyak lah yang terbaru lah. Pembayaran juga ada kris gitu-gitu ya Bu? Ada tulis transfer. Gimana mempermudah customer kita sekarang lah. Dan yang Ibu tawarkan apa di sini? Ada nggak pembedanya gitu? Yang paling menonjol sih di sini kayak sulam alis, Oh, selama air Bu ya? dulu ya, Itu kayak kita laser telalar itu. Ada banyak varian. Banyak, makanya aku bilang itu banyak sih, nggak seperti yang kita bayangkan itu. Kalau salon ini banyak kali ke apanya, lagi kayak nail art itu banyak lagi sekarang yang terbaru. Kita harus kita harus upgrade, kita pun selalu belajar. nggak ketinggalan ya Bu? Iya, banyak kali sekarang. Kayak sekarang ini kan kadar rambut itu kan ada lagi yang terbaru, cat itu macam-macam sekarang kan. Tapi kalau kita nggak pandai nanti mengaplikasikannya, itulah jadi rusak rambut kita. Intinya harus upgrade lah. Jangan kalau kita mau uang lebih wow, kita pun harus inilah kemana-mana lah cari ilmunya gitu.